organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah ini memang kalau di dalam keputusan resminya, di keputusan tarjih itu memang anti madhab. Anti madhab. Tapi kalau di realita di lapangan, terutama masa sekarang, itu banyak ustadz-ustadz mereka yang madhabnya Syafi'i. Setelah kiai-kiai ini gak ada, akhirnya apa? Banyak dipengaruhi Wahabi, akhirnya menjadi anti madhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas pernyataan Aba Aos yang mengatakan, tentang ibadah sholat di Masjidil Haram, adalah salah satu ibadah yang menyesatkan umat muslim. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan kembali membahas pernyataan dari Ustadz Idrus Ramli yang mengatakan bahwa Muhammadiyah anti terhadap mazhab. Pernyataan tersebut beliau sampaikan, ketika menjawab pertanyaan dari salah satu jamaahnya dalam sebuah kajian. Awalnya salah seorang jamaah bertanya, bahwa dirinya pernah menunaikan ibadah umroh yang dipimpin oleh Ustadz Adi Hidayat. Jamaah tersebut lantas bertanya, apakah umrohnya harus diulang karena mengikuti ulama dari Muhammadiyah? Mendengar pernyataan tersebut, Ustadz Idrus Ramli lantas menjawab, bahwa Ustadz Adi Hidayat adalah orang yang baik, walaupun pendapatnya kadang berbeda dengannya. Ustadz Idrus Ramli lantas menjelaskan, bahwa Muhammadiyah saat ini anti terhadap mazhab, walaupun pendiri dari organisasi tersebut, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan bermazhab Syafi'i. Namun setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal, terjadi krisis ulama, sehingga banyak ulama yang masuk ke dalam organisasi Muhammadiyah, lantas dipengaruhi oleh kelompok Wahabi, sehingga pada akhirnya mereka anti terhadap mazhab. Berikut kita simak pernyataan dari Ustadz Idrus Ramli, tentang organisasi Muhammadiyah yang menurut beliau anti terhadap mazhab. Di sini Ustadz, terakhir itu saya umroh kebetulan yang membimbing itu Ustadz Adi Hidayat. Ustadz siapa? Adi Hidayat. Enggak, beliau itu orangnya baik kok, modern orangnya. Tapi tadi pas saat Ustadz menerangkan salah satu kelompok di Muhammadiyah. Nah itu, jadi saya bingung sendiri Ustadz, apa saya jadi mubazir umrohnya apa bagaimana kan gitu. Yang pertama, organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah ini memang kalau di dalam keputusan resminya, di keputusan tarjih itu memang anti madhab. Anti madhab. Tapi kalau di realita di lapangan, terutama masa sekarang, itu banyak ustadz-ustadz mereka yang mazhabnya Syafi'i. Dan dari dulu begitu. Dulu pada masa Ki Hasyim Asy'ari, banyak kiai-kiai oleh Ki Hasyim disuruh menjadi pengurus Muhammadiyah. Ki Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah itu bermazhab Syafi'i. Kitab fikih yang diterbitkan oleh beliau, fikih mazhab Syafi'i. Setelah beliau wafat, Muhammadiyah ini krisis kiai. Akhirnya dulu banyak kiai-kiai suruh masuk ke Muhammadiyah untuk mengisi kekosongan. Lama-lama setelah kiai-kiai ini masuk, seperti Kiai Majid Jombang, ayahnya Nurholis Majid, itu kan Muhammadiyah. Itu yang nyuruh masuk tuh Ki Hasyim Asy'ari dulu. Kamu di Muhammadiyah gitu. Dan di daerah-daerah begitu. Setelah kiai-kiai ini gak ada, akhirnya apa? Banyak dipengaruhi Wahabi, akhirnya menjadi anti mazhab. Belakangan ini, karena banyak Muhammadiyah yang alim-alim, bahkan sebagian memang alumni pesantren NU, cuma aktif di Muhammadiyah, akhirnya bermazhab lagi. Jadi begitu. Kalau Ustadz Adi Hidayat itu secara pribadi saya kira bagus orangnya. Secara pribadi lah. Walaupun ya tidak semua pendapat beliau saya setuju. Tapi dibandingkan yang lain, beliau itu termasuk moderat. Orangnya moderat. Masalah saudara umroh dengan Ustadz Adi Hidayat insya Allah tidak tersia-sia. Ya kalau ragu-ragu umroh lagi lah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mazhab adalah jalan pikiran atau metode, yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid, dalam menetapkan hukum suatu peristiwa. Organisasi Muhammadiyah memang tidak terikat dengan mazhab tertentu. Muhammadiyah tidak mengikuti aliran teologis, mazhab fikih, dan thariqat sufiyah apapun. Namun, Muhammadiyah tetap mempertimbangkan pendapat-pendapat mazhab dalam menetapkan hukum. Sepanjang hal tersebut sesuai dengan isi dalam Al-Quran dan Sunnah. Selain itu Muhammadiyah juga sangat menghormati para ulama,
dan menempatkannya pada posisi yang sangat tinggi. Berikut penjelasan dari Ustadz Mujiman dan Adi Hidayat tentang mazhab Muhammadiyah, diambil dari channel YouTube Jalah Tauhid dan Adi Hidayat Official. Tarjih Muhammadiyah itu mazhabnya apa? Pilih-pilih. Mazhab tarjih itu mazhabnya tidak menetapkan satu mazhab, tapi memilih pendapat yang kuat. Nah, jadi yang jenengan sebut pilih-pilih tadi itu mazhabnya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu tidak terpaku pada satu mazhab. Dia memilih pendapat yang menurut majelis tarjih kuat. Nah, yang menurut majelis tarjih kuat. Bisa jadi menurut orang lain tidak kuat, tapi menurut majelis tarjih kuat itu pendapat yang dipakai. Karena bisa jadi majelis yang lain menganggap itu tidak kuat, tapi kalau majelis tarjih memutuskan ini pendapat yang kuat, lah itu yang dipilih. Gini baik-baik, lihat. Kita itu kalau semua bersumber dari Nabi, manhajnya sama, walaupun mazhabnya berbeda, bukan berarti kita beda. Tadi sepanjang jalurnya ke sini, ini kita orang ikut salaf. Salaf ini. Kita tidak mungkin mengikuti jalur kecuali lewat orang ini dulu. Ulama-ulama mulia, enggak mau, saya mau langsung, enggak mau mazhab. Saya mau langsung ke Nabi aja, Quran dan Sunnah. Anda pernah ketemu Nabi? Kapan Anda ketemu Nabi? Jadi semua orang yang Quran Sunnah akan kembali lewat sini dulu. Syekh Al-Albani ngambil turunan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ngambil turunan Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ngambil turunan Imam Ahmad bin Hanbal, Hambali. Syekh Al-Albani, Hambali. Ya, Syekh Al-Buti, Asy-Syafi'i, Syekh Ar-Rabiti, Maliki, Syekh Dakhlawi, Abu Hanifah, ya, Hanafi, Ahnaf. Dari semua ini naik ke atas. Nah, orang yang mengikuti jalur ini ulama disebut dengan salaf. Setiap yang mengikuti, yang diikuti tambahkan i di ujungnya, i di salafi. Salafi itu artinya orang yang mengikuti jalur salaf. Jadi kalau Anda mengikut ini, Anda namanya salafi. Karena itu saya sering mengatakan, umat Islam itu seluruhnya salafi. Nggak ada yang tidak salafi. Kalau bukan salafi, dari mana Anda belajar? Karena kita pasti melalui jalur yang ini. Di salafi itu bukan kelompok, salafi itu bukan golongan. Golongan. Maaf ya, saya salafi. Kamu apa? Pengiri. Yang begitu diributkan. Paham ya? Jadi demikian adanya. Jadi nggak usah ribut lah. Ya, jadi sudah sepanjang kita satu manhaj, satu mazhab, itu yang bagus. Kalau mana tuh hati-hati. Akhi, maaf, kita beda manhaj. Beda manhaj. Berarti keyakinan kita beda di situ. Ada yang salah di situ. Jadi hati-hati teman-teman sekalian ya. Ya, maaf. Manhaj kita sama. Mazhab boleh berbeda, tapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita tidak bisa minum teh bersama. Hati-hati. Hanya karena beda satu kunut, satu tidak salaman. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.